Apa kabar semuanya kawan-kawan? Bertemu lagi dengan saya di channel Bocah Sukses. Jangan lupa seperti biasa subscribe dan dukung terus channel ini. Tanpa dukungan kalian, semua channel ini bagaikan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Di video kali ini akan saya bahas sekaligus dari episode 115 sampai 121 secara singkat saja, karena masih banyak video yang belum saya upload di cerita si Xingji, karena kemarin banyak juga yang mengatakan video yang saya upload ketinggalan zaman dan lain-lain sebagainya. Karena saya upload sesuai urutan, bingung saya bro. Tapi ada juga yang minta lanjutin video episode 445-nya. Tapi saya juga bingung, nanti disalahkan lagi, katanya nggak berurutan. Cepat saya upload videonya salah, lambat juga salah. Ya udahlah kawan, yang penting kalian dukung terus saja lah channel ini. Jangan lupa subscribe. Baca. Kita dialihkan ke cerita Klan Naga. Untuk di episode 115 sampai 121, saya akan bahas secara singkat saja. Itu belum ada sambungan ke cerita pertempuran di Istana Langit. Pada saat pertarungan sedang berlangsung di Istana Langit, lalu Raja Naga Laut Timur berkata, situasinya berubah di dunia langit dan Asura sedang berperang. Pertarungan ini akan berlangsung cukup lama. Ini adalah antara dunia langit dan Asura. Saat Raja Naga Laut Timur itu tiba-tiba langsung ditusuk dari belakang oleh Raja Naga Laut Utara. Lalu salah satu prajurit mengatakan, sayang sekali, Raja Naga Laut Timur mati dengan sangat buruk. Lalu dia memukulnya dan Raja Laut Timur itu pun terjatuh. Inilah akhir karena terlalu tidak peduli dengan keadaan saat ini. Apakah kau puas temanku? Lalu kondisi di kerajaan Naga Laut Timur, yaitu Pangeran, anaknya Raja Laut Timur, tidak mengetahui ayahnya sudah dibunuh oleh Raja Naga Laut Utara. Lalu ada seseorang anak untuk meminta Pangeran datang atas perintah ayahnya. Tiba-tiba saat Pangeran sedang berbicara pada anak itu, lalu ada ratusan panah yang tertuju kepada kerajaan Laut Timur. Dan Pangeran melihatnya, ternyata itu adalah Raja Naga Laut Utara dan pasukannya. Lalu Pangeran memerintahkan prajuritnya untuk membunuh mereka. Prajurit Naga Laut Timur bunuh mereka. Akhirnya peperangan antara Raja Laut Utara melawan Pangeran Laut Timur pun terjadi. Dan di kerajaan itu panik karena terjadi serangan, dan penduduk di kerajaan mengetahui Raja Naga Tua jatuh atau gugur, dan mereka semua heran dan tidak percaya itu bisa terjadi. Dan kepanikan di kerajaan Laut Timur saat itu sungguh membuat geram penduduk di kerajaan Laut Timur. Dan tubuh Raja Laut Timur sudah dibawa oleh pasukan di kerajaan Laut Timur. Dengarkan, ini adalah hari yang berat bagi klan Naga Laut Timur. Pada saat itu, prajurit semua bertanya-tanya siapa pelakunya. Raja Laut Timur terbunuh secara brutal dan sadis. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu ada seseorang yang mengatakan Ausu yang melakukannya. Orang itu kembali hanya untuk mengacau. Dan mereka pun sangat marah pada Ausu. Dan dia pantas mati katanya. Lalu mereka ingin mendapatkan keadilan untuk Raja Tua. Sangat disayangkan bahwa klan Naga punya penerus seperti itu. Lalu kita dialihkan ke Pangeran Naga berkata, rencanamu untuk membunuhku bersamanya, dan kemudian membuat Au menjadi pembunuhnya, dan menjadi bonekanya. Dan kalian kurang ajar, apa manfaat yang diberikan oleh Dewa Bayangan Gelap? Akhirnya pertarungan terjadi, tetapi ada naga lain yang membantu Pangeran. Namun saat musuh itu kalah dan ingin mengadilinya, Pangeran pun langsung membunuhnya. Tidak perlu, kata Pangeran Naga. Itu pun mati terkena tusukan pedang Pangeran Naga Laut Timur. Mereka pun berteriak, mata ganti mata, bunuh mereka, jangan biarkan mereka lari. Lalu Pangeran menghampiri tubuh ayahnya yang sudah mati karena terbunuh. Karena Pangeran sangat marah, lalu Pangeran meminta pasukannya untuk mengumumkan ke 3.000 naga, kumpulkan pasukan dan bersiaplah berperang. Lalu kita bahas episode 118-nya secara singkat saja. Saya hanya mempercepat episodenya
agar bisa upload video terbaru si Xingji. Mohon dimengerti. Pada saat itu, Tasanjang dan kawan-kawan sedang menuju ke suatu tempat, yaitu masuk ke negara Tengkorak Putih. Lalu kata Wujing, jalan ini sama persis dengan dulu. Benar, kata Wukong. Dan kata Bailong, negara Tengkorak Putih adalah salah satu negara terbesar di jalur monster. Seperti apa ya? Jawab Xiaoyu. Dan Wukong berkata, ada aura siluman yang tidak mengenakan. Lalu mereka sampai ke negara siluman Tengkorak Putih. Lalu mereka pun disambut oleh putri siluman Tengkorak, Guru Agung Tasanjang, dan berapa temannya. Dan katanya aku juga sudah bertemu Stu Patkai dan Wujing. Ada beberapa orang lagi. Lalu kata Bailong, dialah orang yang dibilang Kak Patkai, Tuan Putri Naga Tengkorak Putih. Cantik sekali, kata Xiaoyu. Lalu kata guru, hari ini saya datang lagi ke jalur monster, mampir untuk memberi salam. Tuan Putri sudah belasan tahun sejak terakhir kali bertemu, dan perasaan Yihu mengatakan ada perasaan seperti aduh, tidak tahu mau bilang apa, sepertinya enak. Lalu Tuan Putri menjawab perkataan Tan Sanjang, benar sudah belasan tahun. Lalu kita di flashback ke cerita masa lalu mereka tentang pertarungan melawan Putri Siluman Tengkorak. Sudah berlalu, kata si Putri. Dan guru berkata, aku tidak menyelamatkanmu. Hati Tuan Putri yang baik menyelamatkanmu. Aku berterima kasih, guru sudah menyelamatkanku waktu itu. Lalu penduduk di sana memperhatikan mereka, dan Bailong berkata, orang di sini berbeda jauh dari yang kubayangkan. Di dalam cerita episode ini tidak ada keseruan, hanya ngobrol-ngobrol saja di antara mereka. Jadi disingkat saja ceritanya ya bro. Dan mereka pun beristirahat di negara Tengkorak Putih. Kalian bisa lanjut lihat ceritanya. Pada saat itu Wujing sedang berbicara sama Bailong. Lalu bertanya, mana Patkai? Bailong menjawab, Yihu dan Kak Asou juga tidak ada. Ternyata Patkai dan Yihu lagi asik makan-makan bersama pelayan di kerajaan Tengkorak Putih. Cu Patkai lagi menggoda pelayan dan membujuk untuk ikut dengannya. Lalu kita pindah ke cerita Asou yang sedang jalan-jalan di negara itu. Tepatnya di pasar. Dia heran, jarang ada kota siluman yang seperti ini. Penjual itu Asou melihat di sekeliling kota itu. Lalu seorang anak kecil, lalu Asou mengganggunya, dan anak itu nangis. Lalu kata Asou, menangislah, dia pun tertawa atas kejahilannya terhadap anak itu. Lalu kita dipindahkan ke cerita putri yang pergi ke suatu tempat rahasia. Dan dia berkata, ayah, perintahmu sudah kulaksanakan, dan Sanjang lumayan percaya padaku. Dengan memanfaatkan ini, aku membuat mereka menetap di dalam kota. Kitab ajaib, maksudnya kitab suci, yang kekuatannya tidak terbatas. Datang ke wilayahku, tidak mungkin kulepaskan semudah itu. Mari kawan-kawan, kita lanjut lagi di episode 119 sampai 121. Ini karena menurut saya kurang seru di episode 115 sampai 120 ataupun 116 sampai 121. Jadi saya persingkat saja ceritanya untuk mengejar episode pertarungan langit antara Asura dan para dewa. Kita lanjut ke ceritanya bro. Si putri meminta biar dia yang melakukannya, tetapi Raja Tengkorak itu tidak mau dan berkata, diam, kamu sudah lupa betapa menyedihkannya kamu waktu itu. Dasar siluman yang haus cinta manusia biasa. Datanglah kesatria siluman Tengkorak Putih, aku bisa melakukannya. Lalu Tuan Putri berkata, aku hanya ingin membantu ayah. Meskipun ada siluman besar Sun Wukong, tapi di dalam negara Tengkorak Putih, posisi kita menguntungkan. Lalu Raja Tengkorak itu berkata, benar, negara Tengkorak Putih berada di antara jalur Huang Quan, dan celah kehidupan aura kematian tempat ini membuatku tidak bisa dikalahkan. Akhirnya aura kegelapan itu pun keluar. Naiklah ke permukaan. Lalu aura kegelapan itu pun langsung menyerang kota itu.
dan membuat para penduduknya hilang kendali. Cut Parkai dan Hiu yang pada saat itu sedang asyik makan-makan dengan pelayan, langsung memuntahkan makanannya karena efek aura kegelapan itu. Lalu seorang pelayan itu mencoba membuat Patkai agar tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Lalu pelayan itu menciumnya. Wah, enak sekali, bro. Dan penduduk di sana menyerang Auso, dan dia berkata, "Kau mencari masalah denganku. Akan kuperlihatkan kekuatanku." Lalu si Patkai yang dicium wanita tadi langsung hilang kendali dan menyerang Bailong, dan tiba-tiba Patkai langsung sadar karena dipukul. Lalu Ausu menjelaskan kepada Patkai, "Kamu tadi berubah menjadi makhluk aneh dan juga menyerang kami." Lalu Hiu datang dan ditanya Wujing, "Bukannya tadi kau bersama Patkai?" Lalu Hiu berkata, "Bicara apa sih?" Dan dia menjelaskan kepada Wujing, dia telah menghajar beberapa siluman yang penuh dengan aura kegelapan. "Aku dan Patkai dari tadi makan bersama. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu saat Hiu menjelaskan kepada Wujing datang segerombolan siluman. Lalu Hiu berkata, 'Lihat mereka, sudah datang.' Lalu mereka pun mengejar Bailong, Wujing, dan kawan-kawan. Wukong merasakan ada yang datang. Guru bertanya, "Siapa?" "Orang," kata Wukong. "Ayo kita keluar," kata guru. Dan saat itu prajurit Kaisar Negara Tengkorak Putih, dan kita lanjut ke cerita Bailong dan kawan-kawan. Singkat cerita, akhirnya Bailong dan kawan-kawan bertarung, dan putri pun mengeluarkan kekuatannya. Lalu Wujing mencoba untuk memukulnya, cuman dihadang oleh kesatria Tengkorak Putih itu, dan Wujing pun terhempas. Tetapi ceritanya kawan-kawan jangan khawatir, Wujing tidak terjadi apa-apa padanya. Lalu tiba-tiba Raja Tengkorak itu datang dari bawah tanah, dan Bailong mencoba untuk melawannya. Wujing juga melawannya, pertarungan pun terjadi, dan Bailong mengeluarkan jiwa naga apinya. Dan Hiu juga ikut melawannya dengan cakar besi harimaunya. Singkat cerita, lalu mereka pun tidak bisa melawan Raja Tengkorak itu. Dan tiba-tiba datanglah Sun Wukong dan langsung berubah ke wujud raksasanya. Langsung memukul Raja Tengkorak itu. "Aku Sun Wukong di sini." Dengan teriakannya sambil memukul, Raja Tengkorak itu pun terlempar jauh dan menghancurkan rumah penduduk di situ. Dan Wukong pun langsung memukulnya dan menembusi tubuhnya dan membelahnya menjadi dua. Lalu tiba-tiba Wukong pun terjatuh pingsan, dan Raja Tengkorak itu pun berubah ke mode terkuatnya. Lalu Wukong pun tersadar dan berkata, "Aku Sun Wukong." Tidak menunggu waktu lagi dan berbasa-basi, Wukong langsung menghajarnya habis-habisan. Selesai kan kawan? Nanti kita lanjut lagi episode 122-nya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dan dukungannya. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa.